Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 8, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab terakhir, yaitu indera penglihatan dan alat optik. Yang pertama itu kita belajar tentang pembentukan bayangan pada alat optik. Yang pertama itu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu adalah cahaya itu melambat lurus, kemudian cahaya dapat dibiaskan, kemudian cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, pemantulan pada cahaya itu terbagi dua. Ada pemantulan baur, ada pemantulan teratur. Nah, kalau pemantulan teratur itu dia cahaya itu mengenai bidang yang rata atau yang datar. Sementara kalau yang baur itu permukaan bidang yang terjadi pemantulannya itu tidak rata atau bergelombang ya. Ini contohnya pada permukaan bukit. Nah, kalau ini pada cermin biasanya. Kemudian bunyi hukum pantul itu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Ini dia. Ini sinar datang, ini sinar pantul, dan ini yang disebut dengan garis normal. Terletak pada satu bidang ini, bidang datar. Kemudian besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Nah, besar sudut datang ini dari sini ke sini. Ini namanya sudut datang. Nah, sedangkan ini disebut sudut pantul dari sinar pantul ke garis normal. Nah, jika dirumuskan, besar sudut I itu sama dengan besar sudut R. Sudut I itu sudut datang, sudut R itu sudut pantul. Kemudian, sifat yang lainnya itu cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini banyak. Ada cahaya tampak itu ada berbagai macam, ada berupa radio dan TV. Gelombang radio, ada gelombang mikro. Kemudian ada inframerah, cahaya tampak. Di sini dia. Cahaya tampak itu memiliki panjang gelombang 700 nanometer sampai 400 nanometer. Kemudian ultraviolet ini bagian-bagian dari spektrum elektromagnetik ya. Kemudian ada sinar X, kemudian ada sinar gamma. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin. Pada cermin ini ada bayangan pada cermin datar. Kalau pada cermin datar itu bayangannya bersifat maya, kemudian jarak benda terhadap cermin itu akan sama dengan jarak bayangan yang dihasilkan terhadap cermin. Jadi jarak ini ke sini sama dengan jarak bayangan ini ke sini. Nah, kemudian bayangan ini pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik-titik bayangan itu adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Yang ini titik potong. Jadi ini sinar sinar datang dari kepala ini dipantulkan ke fokus ya. Ini ada fokus, kemudian diperpanjang, kemudian titik perpotongan perpanjangan inilah nanti letak bayangannya. Nah, bayangan dihasilkan itu biasanya bersifat nyata ya. Bayangan bersifat bayangan dasar itu bersifat maya, tetapi bayangan bersifat nyata itu apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Biasanya kalau sifat nyata itu dia di depan cermin, tapi ini kan di belakang cermin, jadi dia sifatnya maya. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin lengkung yang pertama yaitu cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin yang permukaannya melengkung yang disebut dengan lengkung sferis. Nah, sinar istimewanya itu sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus nih. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini ke sumbu utama, datang ke sini, kemudian dipantulkan ke titik fokus. Yang F ini fokus, M ini jari-jari kelengkungan atau disebut juga R ya, atau pusat kelengkungan. Kemudian yang B, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini yang B, sinar datang dari titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kemudian yang C, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Nah, jadi dia datang dari pusat kelengkungan, nanti dipantulkan juga ke pusat kelengkungan. Nah, ini cara melukis pembentukan bayangan. Nanti silakan dicoba-coba dengan memahami kalimatnya. Kemudian melukis pembentukan bayangan ini ya. Pertama, di cermin cekung ini terdapat ada ruang, ini namanya ruang 4
Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini cembung ya, ini cermin cekung. 1, 2, 3. Jadi ini di belakang pusat kelengkungan itu adalah ruang 3, di antara F dengan M itu ruang 2, antara F dengan di sini pusat cerminnya ini titik O ya, ini ruang 1, dan di belakang cermin itu ruang 4. Nah, ini silakan dipelajari ya. Ini kalau dia difokus, nah nanti benda di F ya, bendanya di sini, nanti bayangan berada di tak terhingga, jadi nggak bisa kita temukan di mana titik perpotongan dari garis ini. Nah, tapi kalau dia benda maya, bayangan tegak. Nah, kalau benda maya di sini ya, bendanya itu di sini, bayangannya tegak, nyata, dan diperkecil. Berarti ini di sini bendanya, bayangannya di ruang 1. Jadi total jumlah nomor ruang dengan nomor bayangan itu jumlahnya 5 ya. Di 4 tambah 1, 5. Ini benda pada jarak kurang dari F. Nah, ini jarak benda, ini bendanya di sini, kurang dari F, berarti di ruang 1. Nanti bayangan pasti di ruang 4 di sini. Nah, itu dia. Sifatnya itu adalah tegak dan maya. Nah, ini silakan dipelajari. Ini ada sifat-sifat bayangan cermin cekung. Ini kalau ruang 1, sifat bayangan yang dihasilkan itu maya, tegak, diperbesar. Kemudian letak bayangannya di belakang cermin. Ini silakan diingat ya. Kalau di titik fokus itu bagaimana sifat bayangannya. Kemudian di ruang 2 itu bagaimana. Nah, ini sudah ada di dalam tabel. Kemudian persamaan cermin cekung itu adalah 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, sama dengan 1/F. Nah, F itu jarak fokusnya, S itu adalah jarak benda ke cermin. S aksen itu jarak bayangan layar ke cermin. Nah, jadi jarak S aksen jarak bayangan, kalau S itu jarak benda ya. Kalau ini M ini perbesaran. Nah, bisa mencarinya dengan H aksen per H, artinya ini tanda mutlak, artinya itu adalah nilai yang ada di dalam ini selalu positif. Nah, ini S itu jarak benda, H itu tinggi benda, S aksen jarak bayangan, H aksen itu tinggi bayangan. Nah, catatannya H aksen positif itu artinya bayangannya itu tegak dan maya. Kalau H aksennya negatif itu artinya bayangannya itu terbalik dan nyata. Kemudian cermin cembung itu juga ada 3 sinar istimewa. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Nah, ini dia dari sejajar sumbu utama. Jadi kalau cermin cembung itu di sini ya, di sini yang permukaannya mengkilapnya. Jadi benda dari sini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dia datang dari sini, dari titik fokus. Nah, kalau yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datangnya ke sini, menuju sini. Ini garis putus-putus, tapi sampai di sini dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau ini sama ya. Yang ketiga itu sinar datang dari pusat kelengkungan, kemudian seolah-olah dipantulkan lagi ke pusat kelengkungan tersebut. Nah, ini cara menggambarnya. Nah, kalau tadi cermin cekung itu banyak ya, ada di ruang 1, di ruang 2 bendanya. Nah, kalau di cermin cembung itu benda hanya berada di ruang keempat. Nah, jadi sifatnya bayangan dihasilkan hanya satu, yaitu di ruang 1, yaitu maya, tegak, diperkecil. Ini dia, maya, tegak, diperkecil. Maya itu artinya dia di belakang cermin. Nah, ini persamaan cermin cembung itu sama dengan cermin cekung ya, tapi untuk dalam soal nanti ingat cermin cembung itu fokusnya itu dan R-nya itu bertanda negatif. R ini adalah 2 kali dari fokus. Jadi kalau R-nya diketahui, jadi nilai fokusnya itu adalah R/2. Jadi ini R itu jadi cermin. Jadi ingat dimasukkan tanda negatif. Nah, kemudian lensa ini adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung dan cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya.